Umi Hasnia. Maksud saya membuat video ini adalah untuk mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Manusia. Kami diberi pilihan untuk mengambil atau mempresentasikan ulang materi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kami sendiri. Kebetulan materi yang saya pilih di sini adalah tentang badan dan jiwa. Nah, sebelum kita berbicara soal badan dan jiwa, berarti kita berbicara dulu nih soal manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan dari sperma yang terbaik. Nah, dalam filsafat manusia terdapat dua aliran yang melihat kedudukan jiwa dan badan secara bertolak belakang. Yang pertama ada monisme, yang kedua adalah dualisme. Kita masuk ke aliran pertama, yaitu aliran monisme. Aliran monisme adalah aliran yang menolak pandangan bahwa badan dan jiwa adalah dua unsur yang terpisah. Nah, aliran ini menyatakan bahwa badan dan jiwa merupakan satu substansi. Keduanya merupakan satu kesatuan yang membentuk kepribadian manusia. Aliran ini memiliki 3 bentuk, yaitu materialisme, identitas, dan idealisme. Dalam sejarah filsafat modern, René Descartes 1595 sampai 1650 dikenal sebagai peletak dasar bagi idealisme melalui ungkapan cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Dalam ungkapan ini, Descartes secara jelas mengaitkan jiwa dengan kegiatan berpikir. Nah, kegiatan berpikir merupakan wujud eksistensi bahwa manusia itu hidup gitu. Jadi, dasar eksistensi manusia bagi Descartes bukan pada aktivitas kejasmanian, melainkan pada aktivitas jiwa, yakni berpikir. Nah, kita masuk ke yang kedua, itu ada dualisme. Nah, dualisme ini dia setuju, dia kebalikan dari si monisme ini tadi. Kalau monisme dia menolak bahwa pandangan bahwa badan dan jiwa adalah dua substansi yang terpisah. Tapi kalau si dualisme ini malah menyetujuinya. Nah, dualisme memiliki 4 cabang. Yang pertama, interaksionisme memfokuskan diri pada hubungan timbal balik antara badan dan jiwa. Lalu yang kedua ada okasionalisme. Penganut aliran ini memasukkan dimensi ilahi dalam membicarakan hubungan badan dan jiwa. Lalu yang cabang ketiga ada epifenomenalisme, adalah cabang ketiga dari aliran dualisme. Aliran ini melihat hubungan badan dan jiwa dari fungsi syaraf. Aliran ini menyatakan bahwa satu-satunya unsur yang kita dapati untuk menyelidiki proses-proses kejiwaan ialah syaraf kita. Lalu yang terakhir yaitu paralelisme. Aliran ini menyejajarkan keadaan yang ragawi terdapat di alam, sedangkan sistem kejadian kejiwaan terdapat dalam jiwa manusia. Di antara keduanya tidak terdapat hubungan sebab akibat, namun keduanya berjalan bersamaan. Nah, ngomongin soal jiwa manusia, badan tanpa jiwa itu tidak ada artinya. Nah, maksudnya berarti jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perwujudan jati diri manusia. Dalam pandangan tradisional, jiwa memiliki arti sebagai makhluk halus, tetapi konsep ini kini sudah ditinggalkan karena jiwa diletakkan di luar hakikat manusia dalam konsepnya. Jiwa menyadarkan manusia akan siapa dirinya, menentukan perbuatan, dan menyadarkan akan kehadiran di tengah dunia. Lalu menurut pandangan James Bipart 1875 sampai 1944 mengenai pertanyaan kemampuan yang dimiliki jiwa dijawab melalui 4 teori. Teori yang pertama mengatakan kemampuan menghasilkan kualitas-kualitas penginderaan. Lalu teori yang kedua mengatakan kemampuan menghasilkan makna yang berasal dari penginderaan khusus. Lalu teori yang ketiga mengatakan kemampuan memberikan tanggapan terhadap hasil-hasil penginderaan dan makna dengan jalan merasakan, berkehendak, atau berusaha. Lalu yang keempat ada teori mengatakan kemampuan memberikan tanggapan terhadap proses-proses yang terjadi dalam pikiran demi kebaikan. Nah, itu kita bicara soal jiwa manusia.
Lalu kita ngomongin soal kesadaran jiwa bahwa bawah sadar atau subconscious adalah kesadaran yang jauh lebih tinggi daripada kesadaran fisik. Nah, tingkat kesadaran ini disebut juga sebagai bawah sadar karena biasanya bekerja di bawah atau di luar kesadaran kita sehari-hari. Informasi-informasi bagi kesadaran jiwa pun disimpan secara otomatis di bawah kesadaran kita. Penyimpanan informasi pada tingkat bawah sadar jauh lebih bagus daripada tingkat sadar. Kemampuan yang tidak terbatas dari kesadaran jiwa ini disebabkan oleh karena informasi disimpan dalam sel-sel isik yang mempunyai banyak keterbatasan dan mati setiap beberapa saat. Begitu. Beda bawah sadar dan ketika tidak sadar, begitu. Ini kesadaran ya, kesadaran jiwa. Bisa disimpulkan bahwa badan itu tidak terpisah oleh si jiwa ini, dan jiwa juga tidak bisa terpisah oleh si badan karena mereka saling berkaitan. Bisa dibilang mungkin badan ada karena jiwa atau jiwa ada karena badan. Pokoknya intinya mereka nggak bisa yang jalannya sendiri-sendiri, itu nggak bisa begitu, karena mereka saling membutuhkan, jiwa butuh badan dan badan juga butuh jiwa supaya menjadi hidup gitu. Dan manusia juga dibilangin tadi, juga ada pendapatnya itu bahwa yang kamu berpikir maka kamu ada. Nah, itu kan juga membicarakan soal keberadaan manusia yang hidup dari dia karena dia berpikir. Mohon maaf, di sini ada tambahan materi tentang manusia sebagai persona. Nah, pada zaman Yunani ini kata persona disebut prosopon yang berarti topeng atau penutup wajah. Tapi bukan tangan sih, kayak ya topeng lah, kalian tahu topeng. Nah, persona adalah istilah yang hanya dipakai untuk menunjukkan atau membedakan identitas manusia dengan makhluk yang lainnya. Persona secara komprehensif mengungkapkan identitas manusia itu sendiri dengan elemen-elemen manusia sebagai persona. Ada karakter, akal budi, kebebasan, lalu ada nama, suara hati, dan perasaan. Persona sama dengan kepribadian dan bersifat individu atau yang muncul seutuhnya dari diri sendiri dan untuk diri sendiri juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.